Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mendorong pengembangan pariwisata berbasis konektivitas antar wilayah melalui konsep aglomerasi wisata, yakni mengemas sejumlah destinasi unggulan di kabupaten atau kota dalam satu paket perjalanan sehingga dapat memperluas dampak ekonomi bagi masyarakat. Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Dr. Hajah Soleha Kurniawati, mengatakan Jawa Tengah memiliki beragam potensi bentang alam dan destinasi wisata yang dapat dikembangkan secara lebih optimal. Menurutnya, pertumbuhan sektor pariwisata akan memberikan efek berganda terhadap perekonomian masyarakat, termasuk bagi pelaku UMKM, sektor transportasi, perhotelan, kuliner, serta usaha pendukung lainnya. Ia menekankan pentingnya penerapan konsep 3A, yakni amenitas, aksesibilitas, dan atraksi, sebagai faktor utama dalam memperkuat destinasi wisata. Amenitas mencakup ketersediaan fasilitas pendukung seperti hotel, rumah makan, kuliner, fasilitas umum, tempat ibadah, dan sarana lainnya, sedangkan aksesibilitas berkaitan dengan kualitas infrastruktur dan kemudahan wisatawan mencapai destinasi. Sementara itu, atraksi menjadi daya tarik utama yang ditawarkan kepada wisatawan. Jika sektor pariwisata berkembang, tentu akan mendorong perekonomian masyarakat, termasuk UMKM, transportasi, perhotelan, dan sektor pendukung lainnya, ujarnya. Jadi perekonomian desa itu tidak terlepas dari program-program unggulan atau potensi unggulan yang dimiliki oleh desa setempat. Provinsi Jawa Tengah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2027 ini mempunyai tema pembangunan yang bertemakan pengembangan pariwisata dengan berbasis ekonomi syariah sebagai tulang punggung ekonomi. Ini mungkin bisa di-breakdown ke seluruh program kegiatan sampai pada seluruh UPD. Saya contohkan ini untuk dinas, semua dinas ya, jadi semua dinas itu nantinya akan diarahkan untuk pengembangan yang punya potensi pariwisata untuk dimaksimalkan. Jadi sebenarnya Provinsi Jawa Tengah mempunyai kiat ya, jadi pertama tentu ada kolaborasi pentahelik ya, kolaborasi heksahelik atau pentahelik lah itu ya. Jadi ada pemerintah itu sendiri, kemudian legislatif, kemudian ada media, kemudian ada dunia usaha, dan stakeholder terkait lainnya ya masyarakat sendiri, dunia akademisi juga demikian. Jadi selain itu untuk pengembangan pariwisata di desa memang kita harus memperdomani ada 3 hal yang harus tidak kita tinggalkan. Itu ada 3A. Yang pertama adalah amenitas ya, kemudian aksesibilitas dan atraksi ya, kalau memungkinkan ya. Jadi kalau amenitas itu adalah pendukung, daya dukung dari destinasi wisata yang bersangkutan. Misalnya ada kuliner, kemudian hotel, rumah makan, fasilitas publik, fasum, tempat-tempat ibadah dan sebagainya, itu adalah amenitas tadi. Kemudian yang kedua adalah aksesibilitas, yaitu infrastruktur yang menuju ke destinasi setempat juga harus bagus sehingga memudahkan untuk transportasi, misalnya jalannya, kemudian kalau yang di tempat yang susah itu di lereng gunung itu juga harus ada pengamannya, misalnya pagar pengaman dan sebagainya. Jadi itu aksesibilitas, lampu-lampu ya kalau malam biar tidak ada kecelakaan dan sebagainya. Yang terakhir adalah atraksi. Nah, ini juga sangat memungkinkan untuk mengundang banyak pengunjung dengan potensi budaya setempat. Jadi ini sebenarnya multiplier effect untuk pariwisata itu sangat besar kalau berkembang. Yang multiplier effect seperti UMKM dan sebagainya, rumah inap
Pertama, kita berharap seluruh yang sudah kita programkan bersama OPD terkait kegiatannya semua berjalan dengan lancar, ya. Meskipun kami menyadari dari DPRD itu menyadari karena saat ini kita menghadapi situasi yang tidak mudah dengan efisiensi anggaran di setiap di setiap OPD ini adalah suatu kesulitan sendiri, tetapi kita tidak boleh pesimis ya. Jadi masih ada tadi konfigurasi pentahelix tadi, jadi ada perusahaan, ada dunia usaha yang mungkin bisa kita ajak kolaborasi untuk mungkin pemberian CSR-nya. Jadi tidak semata-mata mengandalkan APBD atau APBN. Saya harap sebagai wakil dan juga saya sebagai anggota masyarakat juga merasakan daya beli masyarakat yang saat ini turun ya, di tengah harga-harga naik ya, bahan bakar naik maka ya kita berharap situasi ini segera berakhir. Tentu tidak boleh putus asa, tetap semangat, tetap melaksanakan tugas kita sebagaimana mestinya dan berdoa tentu saja ya, supaya segera ada solusi dari seluruh persoalan yang ada. Tim Liputan Jateng News TV.